Cerita ini dimulai di sebuah sekolah di Rumania, di mana seorang guru agama bernama Terina sering membahas soal cinta dan hukum Tuhan. Menurut dia, menyakiti orang yang kamu cintai adalah dosa. Tapi, hukum-hukum ini bukan aturan ketat, melainkan pilihan yang dibuat oleh masing-masing orang. Terina percaya bahwa seseorang hanya bisa mencapai kesempurnaan kalau dia mengambil keputusan yang tepat. Suatu hari sepulang sekolah, Terina bilang ke suaminya, Pastor Dragos, bahwa dia ingin mengunjungi teman-teman masa kecilnya. Tapi, Dragos tidak suka dengan teman-teman Terina. Supaya suaminya tetap senang, akhirnya Terina memutuskan untuk tidak menemui mereka. Sementara itu, Dragos sedang sangat tenggelam dalam tugas-tugas gerejanya dan tidak terlalu peduli dengan kebahagiaan istrinya. Akibatnya, Terina mulai merasa terjebak di antara tanggung jawabnya di gereja dan tugasnya sebagai guru di sekolah. Suatu hari, saat sedang berbincang dengan murid-muridnya, Terina menyadari bahwa ada satu murid bernama Luliu yang cara berpikirnya berbeda dari yang lain. Bagi Luliu, Alkitab hanyalah sekumpulan cerita, dan hukum-hukum agama menurutnya dibuat untuk mengontrol manusia dan membatasi kebebasan sejati. Pemikiran Luliu membuat Terina merenung dalam-dalam, dan sejak saat itu ia mulai merasa penasaran ingin mengenal Luliu lebih jauh. Ia pun mencari tahu dan akhirnya mengetahui bahwa Luliu berasal dari Jerman. Dan diketahui, ternyata dia belum pernah membaca bacaan keagamaan sama sekali. Belakangan, Terina juga mengetahui bahwa pandangan Luliu banyak dipengaruhi oleh neneknya. Ternyata, wanita yang tinggal di rumah Luliu itu sebenarnya adalah seorang pengemis yang berpura-pura menjadi orang lain demi uang. Artinya, selama ini Luliu sebenarnya hidup sendirian di rumahnya. Setelah kembali ke rumah, Terina mulai membicarakan Luliu dengan suaminya. Ia menjelaskan bahwa hanya karena seseorang percaya pada Tuhan yang sama, bukan berarti mereka benar-benar bebas. Ia mengatakan bahwa memaksa orang lain untuk percaya pada satu Tuhan justru bisa merampas kebebasan mereka. Dragos, yang merupakan seorang pastor, tidak setuju dengan perkataan Terina dan langsung memintanya untuk berhenti bicara. Saat itulah Terina mulai sadar bahwa dirinya dan juga anaknya ternyata tidak benar-benar bebas untuk berpikir berbeda. Mungkin pemikiran Luliu ada benarnya. Keesokan harinya, atas permintaan temannya, Felix, Terina pergi ke ruang kelas tempat Luliu sedang mengikuti ujian. Selama ujian, Luliu beberapa kali melirik ke arah Terina. Tapi Terina yang mulai merasa agak canggung, memilih untuk cepat-cepat kembali ke rutinitas biasanya. Namun, sejak saat itu, ia merasa semakin terjebak dalam lingkungan gereja. Jadi, ia mulai sering mengunjungi temannya hanya untuk sekadar mencari sedikit pelarian dan ketenangan. Di sisi lain, orang-orang juga sering mengejek pekerjaan suaminya sebagai pastor, dan itu membuat Terina merasa tidak nyaman kemanapun ia pergi. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, Terina melihat Luliu sedang merokok. Pemandangan itu memicu sebuah pikiran aneh dalam benaknya. Ia pun menghampiri Luliu dan mulai mengobrol dengannya. Lalu, memutuskan untuk membawanya pergi sejenak dari tempat itu. Luliu kemudian mengajak Terina ke tempat rahasia di mana ia biasa merokok diam-diam. Saat mereka duduk di sana, Terina mulai bertanya-tanya soal kehidupan Luliu. Luliu pun bercerita bahwa ia tidak pernah mengenal ayahnya, dan ibunya tinggal di Jerman karena hubungan mereka yang tidak baik. Luliu tinggal bersama neneknya. Tiba-tiba dalam satu momen yang tak terduga, Luliu mendekat dan mencium Terina. Terina langsung mengatakan bahwa Luliu tidak seharusnya melakukan itu lagi. Meskipun ia tahu bahwa ciuman itu salah, bayangan kejadian itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia mulai memikirkan Luliu lebih sering dari sebelumnya. Suatu hari,
Luliu datang ke rumah Trina bersama putranya, Felix. Kunjungan itu justru membuat pikiran Trina tentang Luliu makin menjadi-jadi dalam obrolan mereka. Felix menyebutkan bahwa di sekolahnya di Jerman tidak ada pelajaran agama. Karena itu, Trina harus memberikan nilai kepada Luliu berdasarkan pemahamannya sendiri tentang agama. Sejak saat itu, Luliu mulai sering datang ke rumah Trina hampir setiap hari. Suatu kali, saat Trina sedang bekerja, Luliu diam-diam mendekatinya dari belakang dan mencoba menciumnya lagi. Trina terkejut dan tak sempat bereaksi. Luliu pun merasa kecewa. Kekhawatiran Trina makin besar, apalagi karena hubungan antara Luliu dan putranya, Felix, juga semakin dekat. Ia mulai merasa situasinya makin rumit. Suatu hari, ketika Dragos meminta Trina untuk pergi ke gereja bersamanya, ia juga meminta Trina untuk sekalian mengantar Luliu ke rumahnya. Dalam perjalanan, Trina kembali memperingatkan Luliu untuk menjaga jarak dan tidak terlalu dekat dengan keluarganya. Tapi Luliu menolak untuk menyerah karena ia merasa bahwa Trina sebenarnya juga mulai tertarik untuk lebih dekat dengannya. Sementara itu, Luliu pun mulai berusaha mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Namun di sisi lain, Dragos justru semakin memperkeruh keadaan. Ia mencoba mengontrol Trina lebih ketat dari sebelumnya. Dragos dan orang tuanya percaya bahwa terlalu banyak kebebasan bisa membawa bahaya. Tapi kali ini, tidak seperti biasanya, Trina tidak lagi diam. Ia mulai berani bertanya dan mempertanyakan banyak hal. Ibu Dragos tidak suka dengan perubahan sikap Trina. Ia bahkan menyalahkan ibu kandung Trina dengan mengatakan bahwa ibunya telah memberikan terlalu banyak kebebasan saat muda, dan itu yang katanya telah merusak hidup Trina. Waktu kuliah dulu, Trina memang pernah minum-minum di sebuah pesta, dan bahkan setelah 20 tahun masih ada saja orang-orang yang menghakimi Trina karena kejadian itu. Bukannya mendukung, Dragos malah menyuruhnya untuk meminta maaf kepada ibunya. Merasa sangat terluka, Trina pun menangis dan pergi kembali ke rumah keluarganya. Setelah merenung, ia lalu berkata pada putranya bahwa ia akan bertemu seorang teman. Namun sebenarnya, ia pergi untuk menemui Luliu. Lelah dengan kehidupan dan pernikahan yang membuatnya tidak bahagia, malam itu Trina memulai hubungan romantis dengan Luliu. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti benar-benar memegang kendali atas hidupnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Dragos memang sempat meminta maaf kepada Trina. Tapi saat itu sudah terlambat. Keesokan paginya, Trina pergi menemui sahabatnya, Zoe. Zoe bilang kalau nanti ada yang nanya dia di mana semalam, dia harus bilang bahwa dia bersama Trina. Tapi Trina kaget dan panik ketika tahu bahwa Zoe ternyata melihatnya bersama Luliu malam sebelumnya. Putranya, Florin, juga menyadari bahwa ibunya tidak bersama Zoe, seperti yang ia katakan. Karena itu, Zoe menolak berbohong pada Dragos demi menutupi perselingkuhan Trina. Akhirnya, Trina mengakui pada Luliu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungan mereka karena Zoe dan Florin sudah tahu semuanya. Namun, Luliu menenangkannya dan berkata bahwa dia akan menangani semuanya. Hari itu juga, Luliu membawa Florin pergi dari Perina tanpa izin. Trina menghabiskan waktu berjam-jam mencari anaknya, tapi Florin tak kunjung pulang. Cemas dan takut terjadi sesuatu, Trina akhirnya pergi ke rumah Luliu membayangkan kemungkinan terburuk. Namun, bukannya menemukan sesuatu yang mencurigakan, Trina malah mendapati Luliu sedang mabuk. Luliu memberitahunya bahwa Florin hanya pergi sebentar untuk membeli bahan makanan. Saat Florin akhirnya pulang, Trina terkejut karena anaknya ternyata juga dalam keadaan mabuk. Luliu rupanya telah memberinya alkohol. Trina yang marah dan merasa harus melindungi anaknya, langsung memerintahkan Luliu untuk menjauh dari Florin.
Namun Luliu tampaknya tidak benar-benar peduli dengan keselamatan atau kondisi Florin. Satu-satunya yang ia pikirkan adalah agar Florin tidak tahu soal hubungan mereka. Luliu bersikeras bahwa semua yang ia lakukan adalah demi cinta mereka. Tapi Terina sudah tak tahan lagi. Ia berkata pada Luliu bahwa sudah tak ada lagi cinta di antara mereka. Setelah itu, ia segera membawa pulang Florin dan mencoba menjauh dari semua kekacauan yang ditimbulkan Luliu. Ia hanya ingin hidup tenang dan menjauh dari masalah. Tapi tanpa disadari, justru dari situlah masalahnya benar-benar dimulai. Luliu mulai benar-benar meneror hidup Terina. Ia mengganggunya lewat pesan-pesan yang bernada mengancam, bahkan saat Terina sedang mengajar di kelas. Ini membuat Terina kesulitan fokus bekerja, hidupnya semakin kacau. Tidak berhenti di situ. Luliu mulai memerasnya dengan sebuah foto, sesuatu yang membuat Terina ketakutan. Karena rasa takut dan frustrasi, Terina akhirnya menghancurkan ponsel Luliu saat sedang mengajar. Ia sempat terpikir untuk meminta bantuan Felix, tapi ia tak sanggup menceritakan semuanya. Akhirnya, ia berbohong dan bilang bahwa Luliu telah mencoba membunuhnya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Malamnya, Luliu mengirimkan rekaman suara kepada Dragos. Dalam rekaman itu, Luliu mengaku bahwa ia memiliki hubungan dengan seorang wanita yang sudah menikah, meski ia tidak pernah menyebutkan nama Terina secara langsung. Setelah itu, Luliu memaksa Terina untuk menemuinya. Meski tidak ingin, Terina merasa tidak punya pilihan lain. Malam itu, Dragos pun mulai curiga dan memperingatkan anaknya agar menjauh dari Luliu. Dragos mulai curiga dan bertanya pada putranya kenapa ia pulang larut malam sebelumnya. Saat percakapan itu berlangsung, Terina terus-menerus menerima pesan dari Luliu. Untuk menutupi semuanya, ia berbohong pada Dragos, mengatakan bahwa Zoe sedang sakit dan ia harus merawatnya. Dengan berat hati, Terina pun pergi ke rumah Luliu. Di sana, Luliu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Terina sudah muak. Ia berkali-kali memohon agar Luliu berhenti memainkan permainan gilanya. Tapi Luliu sudah terobsesi. Perasaannya sudah berubah menjadi kegilaan dan ia benar-benar percaya bahwa dirinya mencintai Terina. Situasi memburuk saat Luliu mencoba memaksakan diri pada Terina. Namun, ia berhasil melarikan diri dari rumah itu sebelum hal-hal makin parah. Karena marah ditolak, Luliu bersumpah akan menghancurkan hidup Terina dan keluarganya. Suatu malam, dia diam-diam masuk ke rumah mereka, bikin semua orang di rumah ketakutan dan gak bisa tidur. Sekitar waktu itu, Terina mulai merasa Florin jadi agak menjauh. Pas sampai di sekolah, barulah dia ngerti kenapa semua orang menatap dan menertawakannya. Felix lalu membawa Terina ke ruang kepala sekolah. Setelah Terina dan Felix menjelaskan semuanya, kepala sekolah akhirnya menangguhkan Luliu karena dia sempat berusaha mencelakai Terina saat pelajaran berlangsung. Tapi setelah ditangguhkan, Luliu malah mengunggah foto pakaian dalam Terina di Facebook. Dan itu yang jadi alasan kenapa seluruh sekolah mengejek dia. Terina mencoba menjelaskan kalau Luliu mencuri pakaian itu dari rumahnya beberapa malam sebelumnya. Dia juga mengungkap kalau cerita tentang nenek Luliu itu cuma karangan belaka. Sayangnya, nggak ada yang percaya. Kepala sekolah khawatir soal nama baik sekolah, jadi dia bilang ke media kalau nggak ada hubungan apa-apa antara Terina dan Luliu. Dengan bantuan Felix, Terina akhirnya bisa keluar dari masalah itu. Tapi gara-gara semua kejadian itu, Florin makin menjauh darinya. Meskipun udah terbebas dari masalah di sekolah, Terina masih belum bisa lepas dari bayang-bayang Luliu. Luliu terus mengirimkan rekaman pengakuannya ke Terina. Suatu hari, Terina dapat kabar kalau Zoe diserang. Di saat yang sama, Dragos juga memanggil Terina karena polisi ingin membawanya menemui Luliu yang sedang dalam kondisi krisis. Luliu ingin bicara dengan Terina, tapi dia bersikeras kalau Dragos harus ikut mendampingi.
Di pertemuan itu, Luliu menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan istri Dragos. Terpaksa, Terina pun jujur ke Dragos soal kebenarannya. Pengakuan itu benar-benar menghancurkan hati Dragos. Gak lama setelah itu, Dragos didiagnosis menderita diabetes. Ketika Terina mencoba membantu dengan menyuntikkan insulin, semuanya justru makin parah. Ternyata, Luliu sebelumnya sudah merusak insulin itu dan menambahkan racun ke dalamnya. Beberapa malam sebelum kejadian, Luliu memang sempat masuk ke rumah mereka dan merusak hidup Terina. Dalam keputusasaan, Luliu akhirnya mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas bukit. Beberapa hari kemudian, Dragos berhasil selamat, tapi Florin memutuskan untuk meninggalkan kedua orang tuanya selamanya. Sejak hari itu, hubungan antara Dragos dan Terina nggak pernah benar-benar membaik.